Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk dalam hadis yang ke-7. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhi syaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dhis sultan al-muqsit. Hadithun hasan rawahu Abu Daud. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk salah satu cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memuliakan seorang muslim yang telah beruban. Asyaibah maksudnya adalah beruban. Namun kata para ulama maksudnya adalah siapapun yang lebih tua dari dia. Dan ini bukan hanya orang tua kandung saja, namun mencakup umum. Siapapun yang lebih tua. Kemudian wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi, dan juga memuliakan ahlul Quran ghairul ghali, yang tidak berlebih-lebihan kepadanya. Ahlul Quran ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, namun mereka-mereka yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkannya. Ghairul ghali fihi, yaitu yang tidak berlebih-lebihan di dalam Al-Quran, maksudnya tidak berlebih-lebihan di dalam mempelajari atau di dalam harokatnya, ya, tajwidnya, dia tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Namun tidak pula meninggalkannya. Wa ikrami dhis sultan al-muqsit, dan begitu juga memuliakan para pemimpin yang adil. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya hadis ini sebagaimana bab, ya. Babnya adalah mengagungkan para orang tua, ya, dan juga orang-orang yang memiliki kedudukan seperti ulama, seperti ustadz dan yang lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita memuliakan orang yang lebih tua. Yang kedua adalah memuliakan ulama. Di mana kata Imam Nawawi di sini adalah ghairu mutajawizil haddi fil amali bihi tattabi'u ma khafiya minhu washtabaha alaihi min ma'anihi wa fi ghuluwi qiraatihi wa makharijil hurufi fihi. Itu maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan di dalam mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, dan tidak berlebih-lebihan di dalam makharijul huruf, dan tidak berlebih-lebihan di dalam batasan-batasan qiraahnya dan yang lain sebagainya. Sebagaimana pula dia tidak meninggalkan Al-Qur'an. Dia tidak melalaikan di dalam membaca Al-Qur'an. Dia tidak mengabaikan untuk beramal terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Maka orang seperti ini hendaknya kita hormati, kita muliakan. Adapun yang ketiga, yaitu adalah pemimpin yang adil.
Maka dalam hadis ini anjuran untuk menghormati 3 orang ini. Yang pertama tadi orang yang lebih tua, yang kedua adalah ulama ya, orang yang memiliki kedudukan dari segi ilmunya, yang dimana dia bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran namun juga mengamalkan Al-Quran tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meninggalkannya di antara keduanya. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Dan kita tahu pemimpin yang adil adalah seorang yang memiliki kedudukan di sisi masyarakat. Baik ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah anjuran untuk memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Ya. Dan juga anjuran memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan seperti guru kita ya, ustadz kita, dan bahkan pemimpin kita. Sebagaimana kata para fuqaha ya, ini berkaitan dengan para ulama. Para fuqaha berkata, yanbaghi lil mar'i ikramal ulama'i wa ashabihi al-hay'ah minan nas. Hendaknya seorang muslim itu memuliakan para ulama dan juga orang-orang yang memiliki ashabil haibah, ashabil haibah, orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan manusia. Kama yajuzu taqbilil alim al-wari' was-sultanil adil wa taqbilil walidaini wal ustad. Sebagaimana para ulama juga membolehkan kita mencium tangan ulama yang wara' dan juga pemimpin-pemimpin yang adil, dan juga mencium tangan kedua orang tua kita. Ini diperbolehkan. Wa kullu man yastahiqu ta'dhimi wal ikram, dan kepada siapapun yang berhak untuk dimuliakan, maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Kama yajuzu taqbilir ra'si wal jabhah wa bainal ainain. Sebagaimana diperbolehkan pula mencium kepala seseorang yang lebih tua ya, dan juga keningnya. Wa bainal ainain ya. Walakin kullu dzalika idza kana ala wajhil birri wal ikram. Akan tetapi itu semua syaratnya adalah jika kita memuliakannya, jika kita menciumnya tersebut dalam bentuk kasih sayang ya, pemuliaan terhadap orang tersebut. Wa syafaqa indal liqa, dan juga kasih sayang ketika bertemu. Wal wada, dan juga ketika kita ingin berpisah kita cium, itu tidak mengapa. Ma'amni minasyubhat ya, dengan syarat kita tidak terjatuh kepada syahwat. Maksudnya menciumnya ini tidak berlebih-lebihan ya, sampai ada syahwatnya. Ini tidak dibolehkan. Dan ini diberlakukan di negara-negara Arab ya. Kalau kita lihat negara-negara Arab, banyak orang-orang mencium kepala orang tua, apalagi di Masjid Nabawi ya. Banyak para thalibul ilm yang menghormati, bentuk penghormatan mereka terhadap guru mereka yaitu dengan cara mencium kepala guru mereka tersebut. Ikraman ya, karena bentuk penghormatan kepada mereka. Baik ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah ini diberlakukan di Indonesia, di negara kita ya, mencium kepala? Maka tentunya kita di dalam mengamalkan hadis ini ya, yaitu menghormati orang tua ini, kita harus kembalikan kepada urf masing-masing ya, kembalikan kepada kultur kita masing-masing. Karena ada kaidah al-adah muhakkamah ya. Kultur ini bisa dijadikan parameter suatu hukum ya. Kalau seandainya kita melakukan hal tersebut ya, kemudian tidak menjadikan sesuatu hal tersebut menjadi aneh ya, maka itu tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan. Namun kalau kita di Indonesia sekarang misalkan ya, coba kalau Ustadz Prama ada yang cium kepala Ustadz Prama gimana kira-kira? Aneh mungkin kan ya. Maka ini tidak sesuai dengan adat kita. Hendaknya kita
menggunakan mengamalkan hadis ini, menghormati orang yang lebih tua dengan cara yang sesuai dengan kultur kita, yaitu dengan misalkan dengan cara mencium tangan, ya. Kita menghormati orang yang lebih tua dengan cara mencium tangan. Ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan oleh para fuqaha. Namun dengan syarat tadi, ya, dengan tanpa syahwat, dengan tanpa syahwat. Maka ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama segala bentuk hal tersebut, ya, dilakukan untuk memuliakan orang yang lebih tua, ya, dan tidak ada syahwat di sana, dan syarat yang ketiga tidak menyelisih syariat, maka ini diperbolehkan di dalam rangka menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Contoh yang menyelisih syariat gimana? Yang mengandung kesyirikan, ya. Hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartun nisaa ayasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahunna lima ja'alallahu lahum alaihinna al-haq." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang yang lainnya, maka aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka, disebabkan karena besarnya hak sang suami terhadap istrinya tersebut. Maka apabila kita tahu istri dituntut untuk menghormati suaminya, namun bolehkah seorang istri memuliakan suaminya dengan cara sujud kepada suaminya? Maka tidak boleh. Tentu tidak boleh, ya. Maka harus ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, dia melakukan sebuah bentuk penghormatan tersebut karena memang benar menghormatinya, ya, dan sesuai kultur. Yang pertama adalah sesuai kultur, sesuai budaya. Yang kedua adalah tidak menyelisih syariat, ya. Dia boleh melakukan sebuah penghormatan, ya, asalkan tidak menyelisih syariat, tidak menyelisihi syariat. Dan yang ketiga adalah harus dipastikan dia tidak disertai dengan syahwat, tidak disertai dengan syahwat. Ini faedah pertama, bahwasanya dianjurkan, bukan dibolehkan, bahkan dianjurkan kita menghormati orang yang lebih tua atau orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah faedah dalam hadis ini, ketika kita melakukan segala sesuatu yang mengandung bentuk penghormatan kepada seorang alim, ya, atau kepada orang tua kita atau orang yang kita anggap lebih tua, maka hendaknya kita niatkan taqarruban ilallah, ya. Hendaknya kita niatkan ini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan menjadi seorang mukmin. Ketika kita menjadi seorang mukmin, kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan ini semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, dia bukanlah orang yang suka menjilat, ya. Seorang mukmin bukanlah seorang yang berbuat baik, menghormati seseorang karena untuk mencari keuntungan duniawi. Maka seorang mukmin adalah seorang yang menghormati orang yang lebih tua benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tauhidullah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia memuliakan orang yang lebih tua. Nah, kalaupun dia mendapatkan keuntungan duniawi setelah dia sudah melakukan pengagungan tersebut kepada manusia, ya, memuliakan manusia, kemudian dia dapat keuntungan duniawi, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, seorang mukmin dia adalah orang-orang yang paling takut, ya, orang yang takut ketika merendahkan orang yang lebih tua. Dia khawatir tidak mempraktekkan sunnah Nabi ini. Ketika ia bertemu dengan orang yang lebih tua, maka hendaknya dia memuliakannya, ya. Bahkan kalaupun
orang yang lebih tua tersebut adalah bawahannya, dia tetap memuliakannya, tetap menghormatinya. Karena dia tidak mencari keuntungan duniawi apa-apa. Yang dia inginkan adalah karena ingin mengamalkan sunnah Nabi ini SAW. Maka ini penting sekali ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah kita memuliakan atau menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Ya. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.